Bab 7174. Ketika Wu Bolin tiba di stasiun penelitian Antartika Jepang, jarak garis lurus antara dia dan Charlie sekitar 400 km. Sama seperti stasiun penelitian di negara-negara Nordik, stasiun penelitian Jepang ini dikelilingi oleh lanskap yang tandus dan memiliki sedikit tetangga. Masalahnya adalah Antartika merupakan wilayah yang sangat luas sehingga ketika sejumlah negara terbatas datang untuk membangun sejumlah stasiun penelitian yang terbatas pula, mereka semua menyisakan ruang untuk pengembangan masa depan mereka sendiri dan negara lain. Jika mereka terlalu dekat dengan stasiun penelitian negara lain, hal itu tidak hanya akan menghambat pengembangan masa depan mereka sendiri, tetapi juga dapat memengaruhi kerahasiaan beberapa misi mereka. Lagi pula, ekspedisi ilmiah Antartika bukan hanya tentang mempelajari lingkungan manusia setempat serta flora dan fauna. Ekspedisi ilmiah Antartika, seperti eksplorasi ruang angkasa, bukan hanya tentang sains, tetapi juga tentang perencanaan strategis suatu negara dan bahkan pengembangan teknologi strategis tertentu. Sebagai contoh, baik Amerika Serikat maupun Tiongkok telah menguji coba robot penjelajah Mars mereka di Antartika. Hal ini karena Mars adalah planet dengan suhu rata-rata hanya sekitar minus 60 derajat Celcius, dan Antartika adalah tempat terdekat di bumi dengan lingkungan tersebut. Selain itu, Antartika memiliki banyak gletser dan perbukitan, yang cukup mirip dengan medan Mars sampai batas tertentu. Karena ekspedisi ilmiah Antartika dari berbagai negara melibatkan beragam teknologi mutakhir, mereka jarang memilih untuk berkumpul bersama. Stasiun penelitian Jepang jauh lebih besar daripada yang ada di Eropa Utara, tetapi meskipun demikian, Wu Bolin tidak bisa menyembunyikan rasa jijiknya saat ia memandang bangunan-bangunan rendah di bawah cahaya bintang malam kutub. Terutama ketika dia melihat tulisan "Showa" dalam aksara Cina di luar stasiun penelitian, wajahnya penuh dengan rasa jijik dan dia sangat tidak senang. Tiba-tiba, dia memunculkan pedang kecil seukuran telapak tangan dari pergelangan tangannya, menyalurkan energi spiritual ke dalamnya, dan mengaktifkan susunan di dalamnya. Pedang kecil itu, yang panjangnya kurang dari 1 kaki, tiba-tiba tampak seperti disihir, langsung membesar dan memanjang menjadi pedang dingin dan berkilauan sepanjang 1,3 atau 1,4 meter. Pedang ini sebenarnya tidak tumbuh hingga sepanjang ini, melainkan, energi spiritual disuntikkan ke dalamnya untuk mengaktifkan susunan di dalamnya, yang kemudian memunculkan badan pedang ini. Dengan badan pedang yang dimunculkan oleh energi spiritual, ia dapat memotong besi seperti lumpur dan membelah gunung serta menghancurkan bebatuan. Wu Bolin memegang pedang panjang dan dengan lembut mengayunkannya ke arah lempengan batu bertuliskan, Stasiun Showa. Seluruh sisi lempengan batu yang bertuliskan itu langsung rata. Kemudian, dengan sekali ayunan pedangnya, ia meninggalkan 3 karakter kursif yang elegan dan bebas di lempengan batu tersebut, Wu Hangong. Wu Bolin tidak berpendidikan tinggi dan tidak bisa memikirkan nama yang canggih atau megah untuknya. Dia hanya merasa bahwa jika benar-benar ada istana Guanghan yang legendaris di bulan, mungkin akan terlihat seperti ini, sangat dingin dan gelap. Namun, karena tidak ada Chang'e di sini, dan tempat ini akan menjadi istananya untuk jangka waktu tertentu di masa mendatang, dia hanya mengubah satu karakter dengan cara yang kasar, dan jadilah istana Wuhan. Dia merenung dalam hati bahwa, Wu, mewakili keluarga Wu, Han, sudah jelas maknanya, karena merupakan kata yang paling tepat untuk tempat terpencil ini, dan, Gong, dimaksudkan untuk menyoroti statusnya yang luar biasa. Setelah namanya diubah, stasiun penelitian itu sekarang terlihat jauh lebih baik. Jadi, ia merenung dalam hati, sekarang istana Wuhan telah hadir, ini adalah tempat latihannya sendiri, dan ia tentu saja harus memiliki nama Taois. Setelah banyak pertimbangan, ia memutuskan untuk menggunakan istana Wuhan sebagai Nakenji Zhao Taoisnya dan Guanghan Zhenren sebagai nama Taoisnya, yang terdengar megah, agung, dan penuh dengan konsep artistik. Maka ia memanggil Kikuchi Kohei dan memberinya instruksi, Kikuchi, mulai sekarang, kalian semua harus berlutut dengan satu lutut dan dengan hormat memanggilku Guanghan Zhenren setiap kali kalian melihatku, termasuk kamu, mengerti? Kekuatan sugesti psikologis terletak pada kemampuannya untuk sepenuhnya menghilangkan semua ambiguitas dan memaksimalkan pelaksanaan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun,
Kikuchi Kohei segera berlutut dengan satu lutut dan dengan hormat berkata, "Saya memberi hormat kepada Dewa Guanghan." Wow, Wu Bolin merasa jauh lebih segar setelah itu. Meskipun merupakan sesepuh yang sangat dihormati di dinasti Qing, ia tidak pernah merasakan kehormatan sejati. Ia memulai pengasingannya sejak muda, bermeditasi dengan duduk bersila selama lebih dari 100 tahun. Kesadarannya hampir selalu berada di lautan kesadarannya sendiri, sepenuhnya tenggelam dalam dunianya sendiri. Ia jauh lebih kesepian daripada Sun Wukong, yang dipenjara di bawah Gunung Lima Elemen selama 500 tahun. Setidaknya Sun Wukong memiliki seorang gembala yang membawakannya buah, tetapi ia tidak memiliki siapapun untuk diajak bicara selama tahun-tahun pengasingannya. Setelah meninggalkan celah gunung, meskipun para anggota perkumpulan anti-Qing memperlakukannya dengan sangat hormat, ia juga dapat merasakan bahwa rasa hormat mereka bukan karena kepatuhan buta mereka kepadanya, melainkan karena rasa hormat mereka kepada Victoria. Hal ini membuatnya merasa seperti bintang utama rombongan opera saat itu. Meskipun semua orang di rombongan itu membungkuk dan menjilat di hadapannya, mereka semua adalah orang-orang pemilik rombongan. Mereka tidak hanya tidak setia kepadanya, tetapi dia juga tidak memiliki kekuasaan nyata di rombongan tersebut. Sekarang situasinya berbeda. Puluhan anggota tim peneliti Jepang ini, termasuk Kikuchi Kohei, semuanya adalah antek setianya. Di Istana Wuhan ini, dia adalah bos yang tak terbantahkan dan sama sekali tidak perlu hidup di bawah bayang-bayang Victoria. Maka ia segera berkata kepada Kikuchi Kohei, yang sedang berlutut dengan satu lutut, "Pergi, panggil semua orang dan suruh mereka semua menyembahku." Kikuchi Kohei, dengan penuh hormat dan penghargaan, dengan lantang menyatakan, "Bawahan Anda patuh." Kemudian, dia segera pergi untuk mengatur segala sesuatunya. Meskipun orang-orang itu tidak mengerti bahasa Mandarin, Wu Bolin menggunakan kata-kata Kikuchi Kohei dalam bahasa Jepang untuk memberi mereka sugesti psikologis, sehingga mereka benar-benar patuh kepada Kikuchi Kohei. Jadi, kelompok itu segera berkumpul di alun-alun yang sangat dingin itu. Di depan prasasti, Istana Wuhan, Kikuchi Kohei berbicara kepada mereka dalam bahasa Jepang, menginstruksikan mereka untuk mempelajari pengucapan 8 karakter Tionghoa darinya. Orang Jepang tidak terlalu mahir dalam bahasa, seperti yang dibuktikan oleh praktik sehari-hari mereka dalam mempelajari bahasa Inggris dan ungkapan bahasa Mandarin. Sisi Wu Zewei Junjie, orang bijak tahu kapan harus mengalah pada keadaan. Sekelompok orang membutuhkan waktu 20 menit penuh untuk memeras otak mereka mempelajari pengucapan ke-8 karakter tersebut. Wu Bolin juga seorang yang sabar. Dengan tangan di belakang punggung, ia berdiri di atas platform di depan lempengan batu, menatap sekelompok orang yang sedang berlatih pengucapan dalam kelompok-kelompok kecil. Kikuchi Kohei terus berlari dan berkelok-kelok di antara mereka, terus-menerus mengoreksi kesalahan pengucapan mereka. Pada suatu saat, Wu Bolin tiba-tiba mengerti seperti apa kehidupan yang dijalani Victoria selama beberapa ratus tahun terakhir. Dia adalah seorang permaisuri yang dikelilingi oleh puluhan ribu, bahkan ratusan ribu orang. Dan dia duduk di atas tahta selama ratusan tahun. Aku berharap aku punya kesempatan untuk hidup sebebas dia selama ratusan tahun. Dalam suhu di bawah minus 50 derajat Celcius, Kohei Kikuchi berkeringat deras. Keringat itu jatuh ke bulu matanya dan berubah menjadi kristal es akibat angin dingin. Seiring waktu, hal ini mengakibatkan 2 alis tebal dan beku menggantung di kelopak matanya. Dia bergegas menghampiri Wu Bolin, berlutut dengan satu lutut, dan berkata seperti seorang pelayan dinasti Qing, melapor kepada Guanghan Zhenren, seluruh anggota stasiun Showa siap. Wu Bolin mengerutkan kening dan menuntut, "Ulangi lagi, stasiun mana?" Kikuchi Kohei kemudian memperhatikan 3 aksara Tiongkok pada lempengan batu di belakang Wu Bolin dan segera mengoreksi dirinya sendiri, berkata, melapor kepada Guanghan Zhenren, seluruh anggota istana Wuhan siap. Wu Bolin akhirnya merasa puas dan berkata dingin, "Karena kau sudah siap, mari kita mulai." Seperti seorang konduktor orkestra simfoni, Kohei Kikuchi menoleh ke arah kerumunan, melambaikan tangannya, dan kerumunan itu berteriak dengan aksen yang sangat aneh, "Zaixia Senjian Gonghan Zhenren." Kerumunan itu berteriak dengan penuh antusiasme, dan kabut putih yang mereka hembuskan naik secara bersamaan,
menyatu menjadi satu, menciptakan pemandangan yang benar-benar spektakuler. Wu Bolin terdiam sejenak, mengira dia salah dengar. Dia adalah Guang Han Zhenren, jadi bagaimana mungkin orang-orang Jepang ini bersikeras memanggilnya Gong Han Zhenren? Awalnya saya mengira orang-orang Jepang ini sengaja tidak patuh, tetapi kemudian saya menyadari itu tidak masuk akal. Mereka sudah diberi sugesti psikologis, bahkan jika saya menyuruh mereka berdiri telanjang di suhu minus 50 derajat Celcius, mereka tidak akan ragu sedetik pun. Ini jelas masalah kemampuan berbahasa. Lalu ia berkata kepada Kohei Kikuchi dengan wajah muram, mulai hari ini, ajari mereka berbicara bahasa Mandarin selama 6 jam setiap hari, dan setiap orang hanya diperbolehkan tidur selama 3 jam sehari. Kohei Kikuchi langsung menjawab dengan lantang, baik, Pak. Pada saat itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains dan Teknologi Jepang, yang berada ribuan kilometer jauhnya, tidak menyadari bahwa anggota dari 2 tim ekspedisi ilmiahnya, bersama dengan awak satu-satunya kapal pemecah es beratnya, telah menjadi antek Wu Bolin. Sejak mengetahui bahwa kapal penelitian telah tiba dengan selamat di Antartika, mereka tidak terlalu memperhatikan situasi tim peneliti, karena tim tersebut sedang menjalankan tugas rutin, dan mereka berasumsi bahwa para profesional ini akan menyelesaikan serah terima personel dan perlengkapan dengan lancar dalam beberapa hari ke depan. 3 hari kemudian, ketika kemampuan berbahasa Mandarin para anggota tim peneliti tersebut telah meningkat secara signifikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains dan Teknologi menerima pesan dari kapal penelitian tersebut. Kapal penelitian tersebut mengalami kerusakan mekanis dan perlu segera diperiksa di tempat sebelum dapat memulai perjalanan pulangnya. Para pejabat dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains dan Teknologi sedikit bingung. Bagaimana mungkin sebuah kapal penelitian baru bisa rusak begitu tiba di Antartika? Biasanya, kerusakan mekanis kecil tidak akan memengaruhi navigasi normal dan akan diperbaiki saat berlayar. Tetapi sekarang kapal itu benar-benar tidak bergerak dan harus diperbaiki di Antartika. Jadi mereka segera menghubungi kapal penelitian tersebut, menyampaikan kekhawatiran terbesar mereka, apakah Anda berani kembali sebelum garis pantai membeku melebihi batas kemampuan pemecah es? Kapten Matsushita Heikichi menjawab, sulit diprediksi. Mohon persiapkan diri jika kapal penelitian tidak dapat kembali pada musim dingin ini. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains dan Teknologi langsung gempar. Meninggalkan puluhan orang dan sebuah kapal terdampar di Antartika tidak dianggap berbahaya, karena kapal dan stasiun penelitian tersebut memiliki persediaan yang cukup, memadai bagi orang-orang ini untuk tinggal hingga musim panas Antartika tiba. Namun pertanyaan kuncinya adalah, siapa yang sanggup kehilangan muka seperti itu? Meskipun berita keberangkatan kapal penelitian itu tidak menarik perhatian luas, berita tersebut memang menarik minat sebagian penggemar kutub dan keluarga tim peneliti. Jika kapal itu tidak kembali, dan berita itu sampai ke Jepang, bukankah itu akan menjadi aib bagi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains dan Teknologi? Dan jika sampai ke Jepang, itu akan menjadi aib bagi seluruh komunitas ilmiah Jepang. Ini bukan hanya kekhawatiran berlebihan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains dan Teknologi. Ada preseden yang bisa diikuti. Belum lama ini, 2 astronot Amerika terperangkap di luar angkasa selama 286 hari karena kerusakan Starliner, mengakhiri misi 8 hari yang direncanakan. Gambar salah satu astronot, yang tinggal tulang dan kulit, mengejutkan dunia, dan NASA hampir kehilangan muka. Dengan astronot Amerika terperangkap di luar angkasa dan peneliti Jepang terperangkap di Antartika, jika ini tersebar, itu akan cukup untuk membuat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains dan Teknologi menghadapi masalah besar. Meskipun tradisi mulia seppuku, bunuh diri ritual oleh orang yang bertanggung jawab utama atas kecelakaan nuklir Fukushima tidak lagi populer di Jepang saat ini, tradisi menggantung diri masih ada di Jepang. Misalnya, Yasuhiro Sato, orang yang bertanggung jawab atas kecelakaan nuklir Fukushima, tahu bahwa ia telah melakukan kesalahan besar dan akhirnya memilih untuk menebusnya dengan kematiannya. Jika terjadi kesalahan besar dalam penelitian ilmiah kutub dan menyebabkan skandal internasional,
orang yang bertanggung jawab akan berada di bawah setidaknya 70-80% tekanan, meskipun tidak sebesar yang dialami Yasuhiro Sato. Tekanan publik akan tak tertahankan bagi kebanyakan orang. Oleh karena itu, orang yang bertanggung jawab mengadakan pertemuan internal rahasia. Setelah beberapa diskusi, mereka memutuskan untuk mengirim permintaan kepada anggota tim ekspedisi Antartika dan awak kapal penelitian, meminta mereka untuk memberitahu keluarga mereka bahwa mereka sedang melakukan misi penelitian ilmiah rahasia di Antartika dan tidak akan dapat kembali ke rumah untuk waktu yang singkat. Mereka juga meminta mereka untuk tetap konsisten dengan cerita yang diberikan dan tidak menyebutkan bahwa kapal tersebut mengalami kerusakan. Untuk menenangkan semua orang dan memastikan kerjasama penuh mereka bahkan menawarkan aturan 10 kali upah harian. Artinya, jika semua orang tinggal di Antartika 1 hari lebih lama dari yang direncanakan semula, mereka akan menerima upah 10 hari, dan berlanjut hingga mereka kembali. Para anggota tim peneliti dan kru telah sepenuhnya tunduk kepada Wu Bolin dan benar-benar tidak tertarik pada uang. Ketika Wu Bolin meminta mereka untuk setuju, mereka segera dan tanpa ragu-ragu menyetujuinya. Fakta bahwa semua orang setuju dengan begitu mudah dan tanpa kecuali membuat para pejabat tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains dan Teknologi beberapa kali meneteskan air mata. Mereka menganggap para peneliti mereka adalah yang paling berdedikasi di dunia. Merasa yakin, mereka segera mengumumkan bahwa Jepang akan meluncurkan ekspedisi ilmiah musim dingin terbesar dan terlama ke Antartika dalam sejarah. Hal ini membuat publik Jepang berpikir bahwa ada penemuan besar yang belum dapat diumumkan untuk saat ini, dan semua orang antusias di media sosial. Mereka tidak menyadari bahwa semua itu adalah ulah Wu Bolin, sang dewa Guanghan. Wu Bolin, yang menjadi kepala istana Wuhan, mengatur ulang dan merestrukturisasi struktur internal istana Wuhan. Pertama, dia memerintahkan pembongkaran laboratorium kutub seluas hampir 100 meter persegi, mengosongkan semua barang di dalamnya, dan kemudian menggunakannya sebagai kamar tidurnya sendiri. Ruangan itu disebut kamar tidur, tetapi sebenarnya adalah tempat untuk meditasi dan kultivasi. Lagi pula, bagi seseorang dengan tingkat kultivasi seperti dia, tidur bukanlah lagi kebutuhan pokok. Kedua, ia menggabungkan asrama anggota tim peneliti Jepang. Sebelumnya, beberapa pemimpin dapat tinggal di kamar tunggal, tetapi sekarang semuanya telah diubah menjadi kamar untuk 4 orang. Asrama yang paling dekat dengan istananya telah dikosongkan sepenuhnya, sehingga menciptakan lapisan isolasi fisik tambahan antara dirinya dan yang lain. Namun, Wu Bolin tidak terus terbuai dalam ketenaran kosong dan ilusi dipuja oleh puluhan orang. Setelah renovasi internal sederhana, ia meminta Kohei Kikuchi untuk menemukan peta Antartika terbesar dan paling detail, dan mulai merencanakan arah eksplorasi masa depan di peta tersebut untuk mencari gerbang kenaikan yang legendaris. Ia menginstruksikan Kohei Kikuchi untuk menandai area dalam radius 50 km dari semua stasiun penelitian Antartika pada peta menggunakan kompas, berdasarkan situasi aktivitas manusia di Antartika, dan kemudian untuk menandai area dalam radius 100 km dari kutub selatan juga menggunakan kompas. Sambil memperhatikan lingkaran-lingkaran yang tersebar di peta, Wu Bolin memusatkan perhatiannya pada area yang paling jauh dari lingkaran-lingkaran tersebut, atau area di mana tidak ada lingkaran sama sekali. Ia merasa bahwa manusia modern telah menjelajahi Antartika selama bertahun-tahun, dan stasiun penelitian ini serta daerah di sekitar kutub selatan pasti telah dijelajahi oleh mereka. Bahkan jika ada peninggalan para kultivator, kemungkinan besar sudah ditemukan sejak lama. Oleh karena itu, ia berencana untuk mengabaikan tempat-tempat ini dan fokus pada tempat-tempat yang jarang dikunjungi manusia, atau bahkan tempat-tempat yang hampir mustahil untuk dijelajahi manusia. Awalnya, dia berpikir akan pergi sendirian, karena selama berada di darat, lingkungan seperti ini sama sekali tidak akan menjadi masalah baginya. Namun ia segera menyadari masalah serius, ia kesulitan menemukan jalan di tengah malam kutub Antartika. Lagi pula, dengan begitu banyaknya pekerja lepas dari Jepang, mengapa tidak memanfaatkan mereka sebaik-baiknya? Jadi, dia menggunakan spidol merah untuk melingkari beberapa area di peta besar itu, lalu menunjuk ke area terdekat dan bertanya kepada Kikuchi Kohei, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berkendara ke sini.
Kohei Kikuchi mengukur jarak di peta dengan penggaris lalu menghitungnya menggunakan kalkulator. Dia berkata, melaporkan kepada guru, jaraknya sekitar 300 km ke sini. Namun, kita perlu melewati beberapa gunung, jadi jarak totalnya sekitar 400 km. Perjalanan dengan mobil salju akan memakan waktu 2 hari. Wu Bolin berkata dengan tenang, 400 km terlalu jauh untuk ditempuh dalam 2 hari. Pergilah dan bentuk tim yang terdiri dari 10 orang dengan 3 mobil. Kita akan berangkat dalam 2 jam dan harus tiba dalam waktu 24 jam. Tanpa ragu-ragu, Kikuchi Kohei langsung berkata dengan hormat, baik, guru, saya akan segera mengatur semuanya. 2 jam kemudian, sebuah tim beranggotakan 10 orang telah berkumpul di halaman Istana Wuhan. Mereka menyiapkan 3 kendaraan salju beroda rantai, yang sangat besar dan masing-masing dapat memuat 10 orang. Wu Bolin naik di satu mobil, sementara Kikuchi Kohei menjadi pengemudi, dan penumpang lainnya naik di 2 mobil lainnya. 3 mobil salju melaju keluar dari perkemahan dan menuju ke pegunungan yang berjarak ratusan kilometer. Kendaraan Wu Bolin berada di tengah konvoi. Dia tidak bergegas bermeditasi dan berlatih. Sebaliknya, dia duduk di kursi penumpang, memandang benua luas yang tertutup es di sekitarnya, dan bertanya kepada Kikuchi Kohei, Kikuchi, seberapa tebal lapisan es di Antartika? Lapisan es. Kohei Kikuchi terdiam sejenak, lalu berkata, maksudmu tudung es, kan? Wu Bolin melambaikan tangannya, itu sama saja. Saya hanya ingin tahu seberapa tebal lapisan es antara lapisan es dan daratan sebenarnya. Kohei Kikuchi berpikir sejenak dan berkata, sebagian besar daratan datar di Antartika terdiri dari lapisan es yang terbentuk sepenuhnya dari air laut beku, dengan ketebalan rata-rata lebih dari 2000 meter. 2000 meter, Wu Bolin agak terkejut. Seperti kata orang-orang zaman dahulu, dibutuhkan lebih dari 1 hari yang dingin agar es membeku sedalam 3 kaki, dan 3 kaki itu hanya sekitar 1 meter. Namun, lapisan es di sini rata-rata memiliki ketebalan lebih dari 2000 meter. Jika gerbang kenaikan yang legendaris tidak berada di lapisan es, melainkan di daratan di bawahnya, bukankah kita perlu menjelajah sejauh 2000 meter ke dalam es untuk menemukannya? Memikirkan hal ini, Wu Bolin merasa putus asa. Setelah melihat peta Antartika, dia sudah tahu betapa luasnya benua itu. Awalnya dia mengira pencarian petunjuk akan dilakukan di lapisan es yang meliputi jutaan kilometer persegi, tetapi sekarang tampaknya dia akan mencari di hamparan es dan salju yang luas, membentang jutaan kilometer persegi di permukaan dan mencapai kedalaman 2 kilometer. Tingkat kesulitan ini dapat digambarkan sebagai neraka. Namun, meskipun tingkat kesulitannya sangat berat, Wu Bolin tetap tidak berniat menyerah. Dia tahu betul bahwa di bawah perintah Victoria, dia tidak punya kesempatan untuk lolos dari kendalinya. Jika dia tidak dapat menemukan jalan menuju keabadian, dia mungkin bahkan tidak akan hidup lebih lama dari Victoria. Oleh karena itu, Antartika mungkin adalah kesempatan terbaiknya. Jadi, diam-diam dia bersumpah bahwa selama gerbang kenaikan yang legendaris itu benar-benar ada, dia akan menemukannya dimanapun letaknya. Setelah perjalanan tanpa henti selama 24 jam penuh, ketiga mobil salju itu akhirnya tiba di lokasi yang telah ditentukan oleh Wu Bolin. Tempat ini terletak di jalur pegunungan yang menghadap ke utara, di mana angin dingin bertiup sangat kencang. Setelah keluar dari mobil, Wu Bolin berjalan di atas gletser. Setelah beberapa langkah, dia berhenti, menekan telapak tangannya ke permukaan es, dan melepaskan energi spiritualnya untuk menjelajahi dan merasakan situasi serta struktur di bawah lapisan es. Dengan kekuatan Wu Bolin, jika energi spiritualnya menyebar melalui udara, tidak ada pergerakan dalam radius 10 km yang akan luput dari persepsinya. Namun, ketika berhadapan dengan lapisan es setebal lebih dari 2000 meter, daya transmisinya berkurang secara signifikan. Apalagi menjelajahi area di bawah lapisan es dalam radius 10 km, bahkan setelah energi spiritualnya dilepaskan dan menembus es hingga mencapai tanah berbatu, jangkauan penyebarannya hanya sekitar 3 atau 4 mil. Melihatnya mengelus es dengan tangannya dan alisnya berkerut, Kohei Kikuchi, yang setia kepadanya, tak kuasa bertanya dengan cemas, Masato, apa yang kau lakukan? Wu Bolin berkata dengan tidak sabar,
ini bukan sesuatu yang perlu kau khawatirkan. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan berkata kepada Kohei Kikuchi, masuk ke dalam mobil dan berkendara lurus ke selatan sejauh 2 kilometer. Kohei Kikuchi segera mengangguk dan berkata dengan hormat, saya patuh. Kemudian dia langsung memanggil yang lain untuk naik ke bus. Wu Bolin kembali ke mobil, terus mendesah dan mendecakkan lidah. Ia tak kuasa berpikir, setiap eksplorasi hanya mencakup area sekitar 2 kilometer. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menjelajahi seluruh benua Antartika? Terlebih lagi, energi spiritual yang dikonsumsi setiap kali kita menjelajahi kedalaman lebih dari 2000 meter sangat besar. Jika ini terus berlanjut, energi spiritual kita akan habis, dan kita tidak akan bisa mengisinya kembali. Bukankah kita tidak punya pilihan selain menyerah? Saat mengemudi, Kohei Kikuchi tak kuasa menahan diri untuk bertanya, Masato, ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu. Kenapa kau tidak bercerita padaku dan lihat apakah aku bisa membantumu? Wu Bolin mencibir, kendarai mobilmu dengan benar. Ini bukan urusanmu. Kalau kau bicara lagi, lidahmu akan kupotong. Melihat bahwa Kikuchi Kohei tampak agak marah, Kikuchi Kohei langsung tidak berani berkata apa-apa lagi. Wu Bolin tidak menyadari bahwa penelitian ilmiah Antartika modern telah memiliki sesuatu yang disebut radar es. Perangkat ini memiliki kedalaman deteksi 2 hingga 5.000 meter dan dapat mendeteksi struktur di bawah permukaan es. Banyak cekungan subglasial, batuan dasar, danau, dan bahkan retakan es dapat dideteksi olehnya. Jenis radar ini hadir dalam dua bentuk, berbasis darat dan udara. Radar berbasis darat, seperti namanya, dioperasikan dan digunakan di darat, sedangkan radar udara digunakan dengan cara diangkat ke udara oleh pesawat terbang atau drone. Kedua jenis peralatan ini ada di Stasiun Penelitian Jepang, yang sekarang menjadi Istana Wuhan. Namun, penggunaan radar es berbasis darat tidak terhambat oleh musim dingin saat ini, yang mencegah pesawat terbang untuk beroperasi. Jika Wu Bolin memberitahu Kikuchi Kohei tentang kebutuhannya, Kikuchi Kohei pasti akan langsung merekomendasikan radar es berbasis darat kepadanya. Dia hanya perlu kembali dan memasang radar tersebut pada kendaraan, dan dia dapat melakukan deteksi di sepanjang jalan, yang akan jauh lebih efisien daripada Wu Bolin mencarinya sedikit demi sedikit sendiri. Sayangnya, Wu Bolin, yang telah mengasingkan diri selama seabad, tidak banyak membaca buku, dan tidak memiliki pemahaman mendalam tentang teknologi modern, sehingga tidak tahu apapun tentang hal-hal ini. Ia bahkan memiliki rasa superioritas yang luar biasa, percaya bahwa selain energi spiritual, tidak mungkin ada orang yang dapat mendeteksi apa yang ada di bawah lapisan es sedalam lebih dari 2000 meter. Saat Wu Bolin menjelajahi lapisan es Antartika menggunakan metode yang paling primitif, Charlie telah mengasingkan diri di Stasiun Penelitian Nordik selama 20 hari. Selama 20 hari itu, ia berlatih mudra tata gata matahari agung hampir tanpa henti. Yang mengejutkannya, seiring ia semakin mahir dalam gerakan tangan Buddha Vairocana, kecepatan sirkulasi darahnya meningkat pesat, dan laju pertumbuhan energi spiritualnya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Menurut Yeremia Yun dan Song Ryu, gerakan segel tangan Charlie sudah jauh lebih cepat daripada mereka. Ketika Charlie menyelesaikan 80 gerakan segel tangan, Yeremia Yun baru menyelesaikan kurang dari 30. Sedangkan Song Ryu bahkan lebih lambat dan mungkin belum menyelesaikan 20 gerakan pun. Bagi Charlie, begitu ia menguasai segel tangan ini, segel tersebut seolah terukir dalam pikirannya, bahkan melampaui kemampuan refleks otot. Seringkali, begitu satu segel tangan dibuat, 4 atau 5 segel tangan lainnya sudah dipersiapkan di alam bawah sadarnya. Lambat laun, Charlie menyadari bahwa ia tampaknya memiliki bakat luar biasa untuk jenis segel tangan ini, dan sepertinya ada energi misterius di tubuhnya yang membantunya bergerak semakin cepat. Dalam waktu 20 hari, energi spiritual di dalam tubuhnya telah pulih ke tingkat kelimpahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika energi spiritual di tubuhnya begitu melimpah hingga tak ada tempat untuk menyalurkannya, Charlie membuka matanya dan melihat Yeremia Yun dan Song Ryu masih duduk bersila dan berlatih segel tangan. Kemudian dia diam-diam bangkit dan berjalan keluar dari ruangan terpencil itu. Setelah mencapai batas energi spiritualnya, dia mulai mempertimbangkan untuk membuat kesepakatan lain dengan entitas misterius itu.
Lalu dia pergi ke jendela dan melihat keluar. Di luar terbentang malam yang tak berujung, dan aurora borealis magis yang membentang hingga ke cakrawala, malam yang telah bersama malam selama separuh hidupnya. Iklim di Antartika semakin dingin, dan aurora menjadi semakin sering muncul dan meliputi area yang lebih luas. Saat ini, aurora muncul hampir 24 jam sehari dan tidak akan berhenti selama berbulan-bulan. Jadi dia memutuskan untuk memanggil Yeremia Yun dan Song Ruyu dan mengajak mereka menunggu di bawah aurora untuk melihat apakah ada jejak tangan baru yang muncul. Ketika Maria Lin melihatnya, dia dengan gembira melangkah maju dan bertanya, "Tuan muda telah keluar dari pengasingan. Bagaimana perasaan Anda beberapa hari terakhir ini?" Charlie tersenyum dan berkata, "Bagus. Kau tampaknya semakin mahir dalam mudra tata gata matahari agung. Aku hanya ingin tahu berapa lama kau mengasingkan diri kali ini." Maria Lin berkata dengan tegas, "Tuan muda telah mengasingkan diri selama 20 hari dan 3 jam. Sampai jumpa." Charlie agak terkejut. Baginya, masa pengasingan bagaikan mimpi panjang, ia tidur, bermimpi, dan bangun, merasa sulit untuk memahami atau mengingat dengan tepat berapa banyak waktu telah berlalu. Sesaat kemudian, dengan kepedihan hati yang tak tersembunyikan, ia bertanya kepada Maria Lin, "Kau pasti sangat kesepian tinggal sendirian di malam kutub ini selama 20 hari. Maria Lin tampak terkejut dan bingung, dengan sedikit emosi. Dia tidak menyangka bahwa ketika Charlie mengetahui bahwa begitu banyak waktu telah berlalu, pikiran pertamanya adalah merasa kasihan padanya. Terharu, ia berpura-pura tenang dan berkata, "Terima kasih atas perhatian Anda, Tuan muda. Saya baik-baik saja selama 20 hari terakhir ini. Lagi pula, saya telah tinggal di sini selama bertahun-tahun dan sudah terbiasa sendirian." "Tidak, itu tidak benar." Charlie membongkar kebohongannya tanpa ragu dan berkata dengan serius, "Jika kau benar-benar terbiasa sendirian, kau tidak akan mengadopsi begitu banyak anak yatim dan tetap menjaga Pak Tua Parker di sisimu." Maria Lin tiba-tiba tersentuh oleh kata-kata itu, dan matanya tanpa sadar memerah dan berlinang air mata. "Aku takut sendirian, itu benar. Lagi pula, dia adalah seorang gadis berusia 17 atau 18 tahun dengan hati yang juga berusia 17 atau 18 tahun, dan telah hidup selama 400 tahun. Bahkan seorang gadis berusia 17 atau 18 tahun pun akan takut sendirian di rumah, apalagi seseorang yang telah mengembara selama ratusan tahun." Merasa tak kuasa menahan tangis, ia tak punya pilihan selain berbalik dan menyeka air matanya dengan membelakangi Charlie. Charlie tak kuasa menahan diri untuk melangkah maju, dengan lembut merangkul bahunya, memandang aurora di luar jendela, dan bertanya padanya, "Kau tidak bisa berkultivasi tetapi kau telah mencapai keabadian. Keabadian seperti itu pasti sangat sulit bagimu." Tubuh Maria Lin yang lembut sedikit bergetar, lalu ia diam-diam menyandarkan kepalanya di dada Charlie. Aurora borealis yang menakjubkan, yang terpantul melalui air matanya, tampak semakin seperti mimpi. Ia sedikit membuka bibirnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan muda, bagiku, keabadian adalah pengalaman luar biasa yang tak pernah kulewatkan. 400 tahun, lebih dari 100.000 hari dan malam, matahari terbit dan terbenam, langit terang dan redup, dan aku tak pernah melewatkan satu hari pun. Sebagai perbandingan, sebagian besar kultivator menghabiskan sebagian besar waktu mereka dalam pengasingan yang panjang. Bahkan jika mereka telah hidup selama ribuan tahun, matahari terbit dan terbenam yang benar-benar mereka alami mungkin lebih sedikit daripada yang telah kualami." Charlie tiba-tiba terdiam kaku. Awalnya dia mengira pengasingannya selama 20 hari hanyalah mimpi, sementara dia harus menanggung kesulitan selama 20 hari di sini, yang pasti sangat berat baginya. Dia tidak pernah menyangka Maria Lin akan memandang masalah ini dengan cara seperti itu. 20 hari pengasingan dan kata-kata Maria Lin membuatnya semakin mengerti mengapa kultivasi adalah hal yang berlangsung selama ratusan atau bahkan ribuan tahun. Sebenarnya, langit itu adil. Meskipun para kultivator hidup lama, mereka seperti penyu laut, memperlambat laju segala sesuatu. Jika Anda ditakdirkan untuk hidup selama 100 tahun dan hanya melihat 36.500 matahari terbit dan terbenam, dan Anda memperpanjang waktu antara setiap matahari terbit dan terbenam menjadi 10 hari,
sepertinya Anda telah hidup selama 1000 tahun, tetapi pengalaman indah yang Anda alami hanya berlangsung selama 100 tahun. Begitu seorang kultivator memulai kultivasi, tidak peduli berapa lama hidup mereka, mereka akan kehilangan suka dan duka yang seharusnya dialami manusia, dan mereka juga akan kehilangan pengalaman indah menjelajahi dunia. Seperti Meng Changsheng, yang mencari gua untuk berkultivasi selama ratusan tahun, kemungkinan besar dia tidak akan merasakan kesenangan apapun. Meng Chang hidup selama 1000 tahun, dan kemungkinan besar ia secara pribadi mengalami kurang dari 36.500 kali matahari terbit dan terbenam. Sekalipun 1000 tahun berlatih memberinya kekuatan melebihi orang biasa, lalu apa? Dia melewatkan begitu banyak momen indah, dan pada akhirnya, dia berubah menjadi debu dengan kemampuan luar biasanya. Bukankah itu sia-sia dan menyiksa? Untungnya, Charlie sebenarnya tidak mengejar keabadian. Motivasi terbesarnya dalam kultivasi adalah untuk sepenuhnya membasmi masyarakat dinasti Qing dan membalaskan dendam orang tuanya. Setelah membalas dendam atas musuh besarnya, dia lebih memilih menghabiskan sisa waktunya untuk menjalani hidup seperti Maria Lin, daripada membatasi diri pada kultivasi tanpa akhir. Keduanya berpelukan di dekat jendela untuk waktu yang lama sebelum Charlie menghela napas pelan dan berkata, "Jika aku berhasil membalas dendam, aku tidak akan pernah mengasingkan diri lagi, bahkan sehari pun. Aku ingin seperti Nona Lin dan tidak melewatkan satu hari pun yang indah." Sementara itu, ratusan kilometer jauhnya di padang gurun Antartika, Wu Bolin melanjutkan eksplorasi khususnya. Selama 20 hari terakhir, dia telah mencari petunjuk di seluruh Antartika, tetapi belum menemukan sesuatu yang berharga. Ia berspekulasi bahwa apa yang disebut gerbang kenaikan sebenarnya bukanlah semacam formasi yang memungkinkan orang untuk naik ke surga dari bumi. Gagasan yang lebih masuk akal adalah bahwa setelah berakhirnya era Dharma, sekte terkuat di bumi pada saat itu membawa para kultivator mereka ke benua ini untuk melakukan pertarungan terakhir. Beberapa kultivator berhasil menaiki kereta terakhir menuju pencerahan dari sini, sementara yang lain tertinggal di bumi untuk mati sendirian. Setelah anggota yang tersisa meninggal dari generasi ke generasi, sekte tersebut lenyap dari muka bumi. Beberapa dari mereka meninggalkan Antartika dan kembali ke dunia fana untuk menjalani sisa hidup mereka, membawa serta legenda gerbang kenaikan. Jika spekulasi saya benar, maka sekte itu pasti memiliki tempat pelatihan di Antartika. Sebagai sekte terkuat di bumi sebelum berakhirnya era Dharma, tempat ini pasti telah meninggalkan sejumlah besar teknik kultivasi, artefak magis, dan material tingkat tinggi untuk kultivasi. Asalkan aku bisa menemukan reruntuhan sekte itu, jalan kultivasiku pasti akan menjadi jelas. Namun, di benua Antartika yang luas, pencarian seperti itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Setelah 20 hari pencarian yang sia-sia dan membuang banyak energi, akhirnya ia mendapat terobosan. Ia memanggil Kohei Kikuchi dan bertanya, "Kau seorang ilmuwan, kau pasti tahu banyak tentang Antartika, kan?" Kohei Kikuchi dengan rendah hati berkata, "Seharusnya saya tahu lebih banyak daripada orang kebanyakan." Wu Bolin dengan ragu bertanya, "Jika saya ingin mengetahui apa yang ada di permukaan lebih dari 2000 meter di bawah lapisan es Antartika, menurut Anda bagaimana hal itu dapat dicapai?" Kohei Kikuchi bertanya kepadanya, "Apa yang ingin Makoto ketahui? Seberapa besar ukurannya? Jika ukurannya lebih kecil, kami tidak punya ide bagus." Wu Bolin kemudian berkata, "Saya ingin menemukan kelompok bangunan yang terkubur di bawah lapisan es. Jika ada kelompok bangunan atau bangunan buatan manusia di bawah lapisan es, apakah Anda memiliki cara untuk menemukannya?" "Saya tahu itu pasti sangat sulit. Sebagai ilmuwan, apakah Anda memiliki ide yang dapat Anda coba untuk memecahkan masalah ini?" Meskipun sudah mengatakan itu, Wu Bolin masih berpikir dalam hati, "Aku ragu para ilmuwan ini punya solusi yang bagus." Ketika Kikuchi Kohei mendengar ini, dia menjawab seolah-olah menjawab pertanyaan, 1 ditambah 1 hasilnya berapa? Jika kita mencari target sebesar kompleks bangunan, kita bisa menggunakan radar es. Kita bisa melihat apa yang ada di bawah lapisan es hanya dengan sekali pemindaian. Belum lagi lapisan es murni yang dalamnya lebih dari 2000 meter,
Bahkan lapisan batuan yang dalamnya beberapa ribu meter pun dapat ditemukan menggunakan metode eksplorasi seismik. Dengan menciptakan gelombang seismik secara artifisial, kita dapat melihat struktur geologi dalam radius 10 km. Jika ada kompleks bangunan buatan yang besar, kita juga dapat menemukannya menggunakan metode ini. Wu Bolin terkejut dan bertanya kepadanya, apakah kedua teknologi ini sulit untuk diimplementasikan? Kohei Kikuchi menggelengkan kepalanya, tidak sulit. Kami memiliki radar es di kendaraan kami, dan pangkalan memiliki radar yang lebih canggih dengan jangkauan deteksi yang lebih luas. Jika kami perlu menggunakan survei seismik, pangkalan juga memiliki bahan peledak dan peralatan survei. Wu Bolin tampak terkejut. Mengingat kesulitan selama 20 hari terakhir, dia menjadi marah dan menamparkan Kikuchi Kohei di wajah. Mengumpat, bajingan keparat, kenapa kau tidak mengatakannya lebih awal jika kau memiliki kemampuan sehebat itu?